Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudara. Ya, kemarin kita sudah selesaikan di Kejadian pasal 21 sampai pada ayatnya yang belum selesai ya. Sampai ayat yang ke-21 kemarin ya, bagaimana kita sudah membaca tentang kisah Abraham mengusir Hagar dan juga Ismail anaknya sendiri, karena ya memang itu kehendak Tuhan. Tuhan yang tahu akan terjadi seperti apa kalau sampai Abraham tidak mengusir mereka. Ya, jadi ya itulah ya, kita tidak bisa memahami apa yang Tuhan mau. Dan kita akan lanjutkan sekarang ayat 22. Judul perikopnya adalah perjanjian Abraham dengan Abimelek ya. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dan segala sesuatu yang engkau lakukan. Ayat 23, oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Ya, saudara, jadi ketika itu Abraham ya mengikatkan janji dengan Abimelek, saudara ya, dan di sana dikatakan bahwa ya dia berjanji, Abimelek meminta kepada Abraham untuk menyatakan satu janji kepada dia bahwa dia mengizinkan Abraham tinggal di negerinya, tetapi jangan engkau berlaku curang ya kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Ayat 24, lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas ya oleh hamba-hamba Abimelek. 26, jawab Abimelek, ya aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini pun belum pula ku dengar. Ayat 27, lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Ayat 28, tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Ayat 30, jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Ayat 31, sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, ya karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham ya dikatakan menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Kita melihat di sini, bersyukur ya saudara, Abimelek sudah memberikan kepada Abraham izin untuk tinggal di negerinya, tetapi dengan satu perjanjian bahwa dia tidak akan berlaku curang kepada rakyatnya atau kepada dia, anak cucunya. Karena Abimelek takut, saudara, Abraham ini orang disertai Tuhan. Karena Tuhan pernah menyatakan diri lewat mimpi kepada Abimelek untuk jangan menyentuh Sarah istrinya itu. Jadi Abimelek tahu bahwa Abraham ini orang disertai Tuhan. Sebenarnya kalau dia mau usir Abraham, dia mau kalahkan Abraham bisa. Tetapi perhatikan, orang yang disertai Tuhan akan mendapat banyak kemudahan, saudara. Karena Abimelek padahal ini raja orang Filistin yang tidak bertobat, tidak mengenal Allah, tapi dia hormat kepada Abraham, dia takut kepada Abraham. Kenapa? Karena dia tahu Abraham disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan itu akan merasakan hal-hal yang bahkan kita tidak pikirkan, tapi Tuhan sediakan. Ya, itu adalah anugerah, saudara, karunia ya yang menyertai orang-orang yang takut akan Tuhan. Makanya saudara, hiduplah takut Tuhan, saudara ya, supaya engkau juga boleh mengalami ya janji-janji pemeliharaan Tuhan.
Ya, lalu saudara, ya Abraham menjadi kecewa kepada Abimelek. Kenapa? Karena ada satu sumur yang pernah digali oleh Abraham diambil sama anak buahnya Abimelek. Ya, lalu Abraham bilang, aku tidak senang ya karena ya ada anak buahmu yang mengambil sumurku, merampas sumur itu. Tapi Abimelek bilang, saya tidak tahu masalah ini. Bahkan sampai sekarang pun saya belum dengar. Bahkan saya tidak tahu siapa anak buah saya yang melakukan itu. Lalu Abraham bilang, oke, kalau begitu, ya lalu Abraham mempersembahkan kepada dia, saudara, ya 7 anak domba itu dipersembahkan kepada Abimelek. Abraham bilang, ke-7 anak domba ini ya harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang sudah menggali sumur itu, saudara ya. Dan akhirnya sebab itu orang menyebut tempat itu Berseba, di mana karena ada 2 orang yang melakukan perjanjian di sana. Ya, ayat 33, lalu Abraham menanam sebatang pohon ya tamariska di Berseba, ya, dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri itu, saudara ya. Kita melihat di sini ya, Berseba itu adalah sebuah kota yang paling selatan dari Israel. Dia berada di tepi sebuah padang gurun yang luas yang membentang sampai ke Mesir, ke arah barat daya Gunung Sinai ya, ke selatan. Daerah yang digambarkan mulai dari Dan di utara sampai ke Berseba di selatan seringkali dipakai untuk menggambarkan batas-batas tradisional dari tanah perjanjian. Lokasi Berseba itu di sebelah selatan dan adanya beberapa sumur di daerah itu menjelaskan mengapa Abraham tinggal di sana. Sebab Berseba juga merupakan rumah Ishak dan anak dari anak Abraham. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini ya bagaimana Abraham itu disertai Tuhan sehingga kemanapun dia pergi ada orang-orang yang sudah disediakan Tuhan untuk menyediakan segala keperluannya. Ya, bahkan ketika sumurnya dirampas oleh anak buah Abimelek, ya Abraham menyatakan itu kepada Abimelek sehingga Abimelek mengembalikan, bahkan mereka mengikat perjanjian di sana. Jadi apa inti yang kita pelajari malam ini, saudara? Kalau kita hidup takut akan Tuhan, berkenan pada Tuhan, tidak usah takut. Bahkan di negeri orang Filistin yang memusuhi Tuhan, memusuhi orang Israel, Abraham bisa diterima di sana. Kenapa? Karena mereka tahu Abraham disertai Tuhan. Ketika kita menjadi orang disertai Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyertai kita dan menyatakan tanda-tanda sehingga orang akan juga mempermudah jalan-jalan kita, saudara. Bahkan kita akan menikmati berkat-berkat pemeliharaan yang luar biasa. Karena itu saudara, janganlah pernah ya berhenti, jangan pernah capek untuk berbuat baik, saudara, untuk mengejar perkenanan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang disertai Tuhan. Itu luar biasa sehingga kemanapun Abraham pergi, ya selalu penyertaan Tuhan itu terbukti dan ya sangat-sangat mengikuti kehidupannya. Saya berdoa, saudara, kita mengambil satu pelajaran malam ini. Ya mari ya kita mau sungguh-sungguh terus mencari Dia. Kita mau sungguh-sungguh terus ya menghormati Tuhan dalam hidup ini. Ya bahkan ya kita harus percaya bahwa Dia Tuhan yang meluputkan kita. Terbukti, saudara, ketika Abraham ya sumurnya dirampas, dia hanya berkata dan Tuhan tahu bahwa ya Abraham lah yang menggali sumur itu dan akhirnya diberikan kembali kepada dia. Karena itu saudara, tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam keadaan apapun, ya di dalam keadaan yang sesulit apapun, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau sama-sama masuk dalam doa-doa kita. Kita mau berseru kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Kau mengajarkan kepada kami. Kami tidak perlu takut ketika kami menjadi orang disertai Tuhan. Engkau yang menjamin hidup kami. Bahkan di negeri musuh pun Abraham dikasihi oleh orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu Bapa, biarlah kami terus percaya kepada-Mu, pada kedaulatan-Mu Tuhan. Tidak bimbang, tidak ragu
karena kami tahu Engkau Tuhan yang maha kuasa, maha segala-galanya. Kami berdoa Bapa malam ini, menyerahkan seluruh hidup kami, jadikan kami menjadi orang-orang disertai Tuhan, karena kami mau belajar hidup takut akan Tuhan. Para suami, istri, anak-anak semua kami boleh hidup di dalam perkenanan-Mu Bapa, menjadi orang disertai Tuhan, sehingga masa depan kami terjamin di dalam tangan Tuhan. Kami tidak takut akan masa depan kami, bahkan anak-anak kami, jodoh mereka dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.